Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam program Bible Study CK7, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini dari kitab Keluaran pasal yang ke-25 mengenai petunjuk untuk mendirikan kemah suci, di mana Tuhan memerintahkan Musa tepatnya ketika dia ada di Gunung Sinai, lalu Tuhan berikan arahan-arahan bahwa kemah suci nanti harus didirikan sesuai dengan arahan Tuhan. Nah, apa manfaat, apa kegunaan, apa pentingnya kemah suci bagi orang Israel, dan mengapa Tuhan perintahkan untuk mereka membuatnya? Nanti akan kita baca dan kita pelajari apa-apa saja yang perlu dipersiapkan Musa dalam mendirikan kemah suci ini. Namun terlebih dahulu mari kita hampiri Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, supaya kita dibukakan mata rohani kita, sehingga kita mengerti apa yang ingin kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Kami persembahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ini hidup kami, Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan
ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, Kami sembah Engkau ya Yesus. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Kami serahkan hidup kami Haleluya. sebagai persembahan di bersama. Ini persembahan kami, Bikinlah suci roh jiwa tubuh kami, sebagai persembahan yang hidup. Biarlah berkenan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Amin Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sebab hanya ini ya Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Engkau Allah yang mengasihi mengasihiku, dan Engkau memiliki hidup kami seutuhnya. memilikiku, Dan kami persembahkan kehidupan kami Tuhan. hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, Amin. segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biarlah pujian kami hari ini, persembahan kami hari ini, lewat pujian, pengagungan kepadamu, Engkau perhitungkan sebagai sebuah persembahan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Bukan hanya kehidupan kami semata-mata, tetapi juga seluruh eksistensi kehidupan kami, semuanya menjadi milik Tuhan. Dan selama kami masih hidup, kami mau terus ada di dalam wilayah kasih dan berkat Allah itu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, mempelajari firman-Mu. Roh Kudus terangi akal budi kami, terangi jiwa dan roh kami, supaya apa yang kami terima dari Bapa sungguh-sungguh dapat membuat hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau, dan kami disebut sebagai orang-orang yang cakap melakukan firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Baik saudara, kita akan membaca dari Keluaran pasal yang ke-25. Alkitab saya halaman sekitar 85. Ya, Keluaran 25 ini berisi tentang petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Nah, nanti kemah suci seperti apa, saya akan jelaskan ya saudara. Lalu juga berisi tentang mengenai persembahan khusus. Persembahan-persembahan apa saja yang Tuhan ingin umat Israel lakukan pada waktu itu. Lalu juga berisi tentang tabut perjanjian. Apa sih tabut perjanjian itu? Bentuknya seperti apa, isinya seperti apa, nanti akan kita kupas. Lalu juga mengenai meja roti sajian. Di dalam seluruh properti kemah suci atau alat-alat yang ada di kemah suci itu tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-25. Dan yang terakhir perikopnya tentang mengenai
kandil. Nah, kandil juga seperti apa? Nah, kita akan mulai dari pembacaan kita saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Demikian firman Tuhan, petunjuk untuk mendirikan kemah suci dan mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Saya ulang ini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, ini baru awal perintah dari Tuhan. Sebelum Musa dan bangsa Israel, tua-tua Israel pada waktu itu membangun kemah suci. Tadi dikatakan ya, sebelum itu terlaksana maka Tuhan minta persembahan khusus dari umat Israel. Dan persembahan khusus ini yang harus diberikan oleh umat Israel dengan sukarela, dengan segenap hati. Karena ini nanti akan dipakai untuk mendirikan kemah suci. Nah, mari kita lihat saudara. Di ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. Disebutkan kata kemah suci di dalam pasal 25 ini. Ya, Allah memberikan pengarahan tentang tempat di mana dia akan hadir di tengah-tengah umatnya. Nanti di dalam pengertian kemah suci itu saudara, ada makna historisnya, sejarahnya, bagaimana berdiri di kemah bangsa Israel, di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Lalu ada makna rohaninya, dan lambang-lambang dari kemah suci ini. Semuanya itu harus dilandaskan pada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Artinya begini, hidup keagamaan bangsa Israel, tata cara mereka untuk beribadah dan bertemu dengan Tuhan, semuanya diatur oleh Tuhan. Semuanya atas petunjuk Tuhan. Manusia Israel pada waktu itu tidak boleh sembarangan menuangkan idenya, menuangkan gagasannya secara pribadi. Semuanya harus atas petunjuk Tuhan. Tadi dikatakan, seperti apa yang kutunjukkan kepadamu. Di dalam sebuah gereja, tempat ibadah, mulai dari pembangunan fisiknya, sampai dengan pelaksanaan ibadah dan seluruh acara-acara yang ada, semuanya harus atas petunjuk Tuhan. Makanya dalam hal ini, para imam-imam itu memiliki tugas yang luar biasa, saudara. Minta petunjuk Tuhan. Seperti Musa minta petunjuk Tuhan. Disampaikan kepada Harun dan anak-anaknya. Lalu disampaikan kepada bangsa Israel secara umum. Demikianlah dalam mendirikan gereja, mendirikan persekutuan, mendirikan komunitas Kristen, mendirikan apapun juga namanya, selama menghadirkan Allah di dalamnya, maka semuanya harus minta petunjuk Tuhan. Jadi nggak asal-asalan, saudara. Nggak sembarangan. Nah, mari kita lihat. Kita akan banyak bicara tentang kemah suci ya, saudara. Kemah suci itu merupakan tempat yang kudus.
ayat 8 tadi. Ini tempat kudus. Suatu tempat yang dikhususkan bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk tinggal dan bertemu dengan umatnya. Sudah bisa bayangkan. Allah yang tak terbatas. Allah yang maha itu. Maha kuasa, maha mulia, maha besar. Ya. Dia akan tinggal di tengah-tengah umatnya, saudara. Dan Tuhan minta ketika dia tinggal di tengah-tengah umatnya, dia pengen suatu tempat. Saudara, kalau saudara ingin melihat Allah Israel itu seperti apa, dari perintahnya ketika dia minta bangsa Israel lewat Musa mendirikan kemah suci, saudara akan lihat bagaimana Allah yang benar. Allah yang benar satu-satunya itu. Allah yang Echad. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Yang satu itu, dia ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu hanya Allah Israel yang benar itu. Tujuannya apa, saudara? Dengan tinggalnya Allah, dengan pertemuan bersama dengan umatnya, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan. Berkat-berkat Allah akan diberikan. Damai, sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan, keamanan. Ingat ya, mereka sedang ada dalam perjalanan di padang gurun yang gak mudah. Bagaimana kehadiran Allah itu penting. Penyertaan Allah itu penting. Sampai Musa berkata, kalau engkau tidak bersamaku, aku tidak akan melangkah. Itu artinya mereka butuh sekali kehadiran Allah. Dan Allah pengen tinggal di tengah-tengah umatnya. Lewat apa? Kemah suci. Itu, saudara. Ini yang pertama. Jadi tempat kudus di mana Allah akan berdiam diri. Nah, kemah suci juga merupakan tempat di mana hukum Allah itu diletakkan. Ya, hukum Allah diletakkan. Hukum Allah itu apa? 10 perintah Allah. 2 loh batu yang diukir atas petunjuk Allah di bawah Musa disampaikan kepada bangsa Israel. Nanti 2 loh batu itu yang berisi hukum Allah itu diletakkan di kemah suci. Ke-10 hukum ini selalu mengingatkan mereka akan kekudusan Allah dan tuntutan-tuntutannya. Ya. Ini artinya Allah bersama dengan Israel tidak bisa dipisahkan. Karena ada hukum, ada peraturan, ada perjanjian, ya, dan ada perintah-perintah yang harus dilakukan. Dan itu tergambar di dalam kemah suci. Nah, kemah suci juga tempat di mana Allah menyediakan pengampunan melalui korban darah. Korban darah. Mereka hanya menyembelih korban, ya, nanti kita akan masuk ke kitab Imamat, saudara. Bagaimana setiap orang Israel mau bertemu dengan Allah, itu harus bawa korban. Nah, sebelum mereka masuk ke kemah suci, imam-imam besar masuk ke kemah suci, maka harus ada korban. Disitulah, di kemah suci inilah Allah menyediakan pengampunan dosa melalui korban yang keluar dari darah itu. Ini berbicara tentang nyawa. Nanti dalam perjanjian baru menunjuk kepada Yesus Kristus di kayu salib. Dia memberikan hidupnya, korban nyawa, korban darahnya. Supaya manusia yang berdosa diampuni, dipulihkan. Dan diberikan kemuliaan kembali. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka rencana Allah akan dinyatakan lewat Yesus Kristus sebagai pengganti korban anak domba itu. Dan di perjanjian lama, zamannya Musa, itu di kemah suci. Itu, saudara. Lalu berikutnya, kemah suci adalah tempat di mana menunjuk kepada surga. Tentang kekudusan surgawi, di mana Kristus, imam besar yang abadi dan kekal itu, hidup bersama-sama berdoa untuk kita semuanya. Itu lambang kemah suci juga, saudara. Di situ hadir imam besar. Kalau zamannya Musa, imam besarnya Harun. Tapi di perjanjian baru, imam besarnya Yesus. Ini menunjuk kepada apa? Di mana imam besar
ada di dalam perayaan-perayaan di Kemah Suci. Kemah Suci juga menunjuk kepada penebusan Allah. Ya, di mana nanti di akhir dunia ini akan ada langit baru dan bumi yang baru yang akan datang. Yaitu apa? Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Coba saudara bisa bayangkan. Sejak dari kitab Keluaran ini, saudara, pasal 25, nanti digenapi di Wahyu pasal 21 ayat 3. Allah akan tinggal bersama dengan umatnya. Dari awal sampai akhir Alkitab ini, Allah sudah menyatakan, aku ingin tinggal bersama dengan umatnya. Sebab aku adalah Allahnya dan dia adalah umatku. Wah, luar biasa saudara. Jadi kita penting sekali belajar tentang Kemah Suci ini. Ya, itu. Nah, di dalam Kemah Suci, ya, kalau saudara baca selanjutnya di pasal 25 ayat 10 dan selanjutnya, saudara, itu ada namanya tabut. Ya. Di dalam Kemah Suci ada tabut. Tabut itu apa? Tabut itu bentuknya seperti peti. Ya, peti yang bisa dipikul. Karena ada gelang-gelangnya untuk memasukkan kayu, ya, untuk dipikul. Peti itu, saudara. Berisi apa, saudara? Ada 3 benda di situ. Benda yang pertama adalah ke-10 hukum atau 2 loh batu yang dibawa Musa turun dari gunung Sinai. Berisi juga tentang sebuah buli-buli berisi mana. Ingat, di awal-awal kitab Keluaran, mereka keluar dari Mesir, Allah memberikan makanan setiap pagi. Sepanjang hidup mereka di padang gurun, Tuhan kasih mana. Ya. Tuhan pengen supaya umatnya itu terpelihara sempurna. Jadi di dalam tabut itu ada 10 hukum Allah dalam 2 loh batu. Lalu ada buli-buli berisi mana. Yang ketiga tongkat Harun. Tongkat Harun yang bertunas. Nah, di dalam tabut ini ada seperti 2 makhluk gitu. Kerubim, ya, yang tertutup, melingkupi tutup pendamaian. Di dalam tabut ditutupi tutup pendamaian, lalu dikunci dengan 2 makhluk seperti malaikat, namanya kerubim. Ini 2 kerub yang bersayap, menandakan sebuah tempat di mana terjaga sempurna. Ya, 10 hukum, mana, lalu tongkat Harun lambang kepemerintahan imamat rang rajani itu tertutup dan tersegel sempurna. Sebab seperti inilah nanti Allah akan menuntun umatnya sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu apa? Kemah agung Allah, Yerusalem yang baru itu turun ke dunia dan Allah memerintah di tengah-tengah umatnya. Nah, tabut tadi, saudara, diletakkan di ruang Maha Kudus. Karena Kemah Suci itu terdiri dari 3 bagian. Yang paling ujung itu adalah tempat Maha Kudus. Isinya tabut tadi. Hanya imam besar yang boleh masuk. Lalu di tengah-tengahnya, ya, itu ada tempat-tempat upacara. Lalu paling ujung, paling luar itu namanya pelataran. Itu namanya tentang tabernakel itu seperti itu. Tapi hari ini kita hanya belajar mengenai apa itu Kemah Suci, lalu tabut, dan nanti kita akan belajar sedikit tentang kandil dan lain sebagainya. Nah, tabut ini letaknya di ruang Maha Kudus. Di Kemah Suci inilah, ini melambangkan tentang tahta Allah. Tabut itu melambangkan tentang tahta Allah. Di hadapan tabut inilah imam besar, hanya imam besar, saudara. Anak-anak Harun, selama Harun masih hidup, tidak diperkenankan. Setahun sekali, pada hari raya pendamaian, itu memercikkan darah korban. Ya, ditutup pendamaian itu. Ini melambangkan tentang apa? Tentang pendamaian dari Allah yang diberikan kepada manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya manusia bisa bertemu dengan Allah. Ingat tadi,
Esensi kemah suci adalah tempat di mana Allah ingin bertemu dengan umatnya. Tapi tidak sembarangan, tidak serta-merta, tidak gampangan. Mereka harus ada memercikkan darah. Artinya sarana pengganti. Sebab manusia sudah berdosa. Zaman perjanjian lama, darah anak kambing, domba, lembu, sapi. Di perjanjian baru, darah Yesus Kristus. Itu makna dari tabut. Lalu tadi kita singgung tentang dua loh batu. Ya, dua loh batu itu loh hukum namanya. Ya, di ayat yang ke-16, kalau saudara baca di ayat ke-16, ya, itu berbicara tentang loh hukum. Loh hukum ini adalah dua loh batu yang ditulis atau berisi 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Ini aturan, ini petunjuk, ya, ini jalan-jalan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel atas tuntunan Tuhan. Nah, tadi saya singgung juga tentang tutup pendamaian, di mana tabut ditutup dengan tutup pendamaian. Ya, ini lambang dari bagaimana Allah hadir mengasihi umatnya, supaya ada berkat yang mengalir dari Tuhan kepada umatnya. Saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah kesukaran bangsa Israel di dalam perjalanan di kemah suci, di dalam padang gurun, di tengah-tengah penderitaan keluar dari Mesir, tidak langsung masuk ke tanah perjanjian. Itu hal yang paling mereka butuhkan adalah kehadiran Tuhan. Dan puji Tuhan, Allah menyatakan, aku ingin hadir, tapi siapkan tempatnya. Nah, apa yang dapat kita pelajari ini, saudara? Kita ada di dalam sebuah penggembalaan. Kalau kita ada di CK7, saudara, di GBI PRJ Group CK7, yang digembalakan oleh Bapak Dr. Yanto Simgo Putra. Lalu gembala sidang kita, ya, gembala pembina kita adalah Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo. Sangat menekankan tentang kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan. Mengapa perlu, saudara? Mengapa penting? Sebab perjalanan hidup kita di dunia ini tidaklah mudah. Kehidupan di dunia ini tidaklah mudah. Kesulitan demi kesulitan, bencana demi bencana, ya. Penyakit demi penyakit silih berganti. Ini COVID nggak selesai-selesai, ada varian baru berganti terus-terus. Saya mau katakan, satu-satunya cara supaya kita terlepas dari segala penderitaan fisik, terlepas dari segala penderitaan jiwa dan roh kita, kita perlu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menyembuhkan. Hadirat Tuhan memberikan damai sejahtera. Hadirat Tuhan membuat kita berani maju melangkah ke depan. Hadirat Tuhan membuat kita mengerti akan kehendak Allah. Hadirat Tuhan menuntun kepada jalan-jalan yang benar. Seperti bangsa Israel merindukan hadirat Tuhan di padang gurun, demikianlah kita merindukan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau dulu di kemah suci yang dibangun oleh Musa, sekarang ini hadirat Tuhan dapat kita rasakan di dalam bait sucinya Allah, yaitu hidup kita. Makanya pujian tadi menyatakan, Bapakku persembahkanlah tubuhku. Itu kemah sucinya Allah, bait sucinya Allah ada di dalam tubuh kita. Kalau dulu berupa tenda, sekarang dalam tubuh ini. Jadi kemanapun kita melangkah, selama hadirat Tuhan ada bersama dengan kita, jaminan penyertaan Allah akan selalu ada. Di tengah kesulitan seperti apapun, bahkan di lembah bayang-bayang maut, di tempat kegelapan yang dijauhi orang, kalau kita terpaksa harus ke situ, pastikan hadirat Allah ada bersama-sama dengan kita. Bagi mereka yang tak setia tentang kemah suci, mereka akan selamat. Bagi kita semuanya yang setia terhadap bait Allah, yaitu hidup kita, kita akan selamat. Selama hadirat Allah tinggal bersama dengan kita. Oleh sebab itu, rindukan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang kemah suci dan beberapa alat-alat di dalamnya, termasuk tabut, tutup pendamaian,
keruk yang terjaga. Kami belajar bagaimana sebelum mereka membangun kemah suci, mereka harus mempersembahkan persembahan khusus. Itu harus datangnya dari umat Allah. Demikianlah kami diajar bahwa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu akan mendatangkan hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pelajaran tentang kemah suci. Kami tahu sekarang, mereka, orang Israel, merindukan kehadiran-Mu. Dan Allah menyatakan, aku akan hadir di tengah-tengah umatku. Hanya aku butuh satu tempat, yaitu kemah suci. Kemah suci nanti akan menjadi pondok Daud. Zamannya Daud. Menjadi bait suci, zamannya Salomo. Dan ketika bait suci sudah runtuh, dihancurkan Jenderal Titus tahun 70. Maka bait Allah itu adalah tubuh kami, anak-anak Tuhan. Inilah bait Allah yang sungguhnya. Inilah kemah suci yang Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, sesungguhnya kami sedang tinggal di kemah sucinya Allah, di bait sucinya Allah ini. Tempat di mana Allah hadir. Dan kalau Allah hadir, Tuhan beserta dengan kami semuanya. Sadarkan hal itu ya Tuhan untuk kami, supaya kami jaga, kami rawat, kami pelihara, kami bersihkan, kami kuduskan. Dengan demikian, Engkau akan betah tinggal bersama dengan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua yang belajar tentang firman Allah ini. Kami percaya keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Suami istri diberkati Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan diberkati Tuhan. Dan kami percaya gereja-Mu juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.